penting ya untuk tahu ukuran puting kita. Jangan sampai nanti ukuran brush shieldnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, karena nantinya pertama pompanya itu nanti nggak efektif. Jadi halo semuanya, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about breast pump atau pompa ASI. Di sini aku mau ngasih tahu breast pump apa sih yang aku pakai ketika menyusui anak aku gitu. Walaupun aku DBF, tapi aku tetap kadang-kadang aku pompa juga ya, biar untuk ASInya itu tambah lancar dan mempertahankan produksi ASI agar aku bisa menyusui anak aku sampai waktu yang memang aku rencanakan gitu. Waktu itu aku pakai beberapa pompa ASI ya, dari yang manual sampai yang elektrik juga aku cobain. Waktu awal mulai menyusui itu kan aku belum terlalu banyak mengenal merek-merek pompa ASI ya, jadi aku cari yang memang harganya affordable, kemudian juga ya untuk coba-coba aja tadinya tuh. Nah, pompa ASI pertama aku itu adalah pompa yang manual. Karena waktu itu aku belum terlalu paham kan, kayak memang rencananya DBF, terus aku belum terlalu paham kalau ASI itu semakin sering dikeluarkan, maka produksinya akan semakin banyak. Jadi waktu itu aku cuma beli itu cuma ya buat jaga-jaga aja, siapa tahu butuh gitu loh. Jadi aku beli ya sekadarnya aja gitu, yang manual, dan aku juga nggak tahu merek-merek pompa ASI gitu, nggak tahu banyak. Jadi aku ya udah asal beli aja, lihat di e-commerce, kemudian kayak oh ya udah reviewnya bagus, ya udah aku beli yang itu gitu loh. Ini dia pompa ASI pertama aku, pompa manual dari Little Giant. Nah, yang ini, yang manual. Nah, ini yang dari Little Giant. Ini tuh aku pakai ini tuh waktu anak aku baru lahir, kemudian sampai beberapa bulan. Sebetulnya aku tidak terlalu rutin memompa ASI ya, karena anak aku juga DBF, jadi aku kadang-kadang aja. Tapi waktu awal-awal aku sempetin sih, maksudnya aku berusaha untuk sering pompa gitu waktu awal-awal. Jadi ini tuh aku pakai kayak minimal tuh sehari 2 kali waktu awal-awal anak aku baru melahirkan. Dan ini tuh awalnya sih dipakai nyaman-nyaman aja ya di aku. Ini tuh ada dua ukuran breast shieldnya, 21 dan 24 ukurannya itu. Nah, aku ini beli yang 24, tapi waktu itu aku juga sebetulnya nggak terlalu paham ya tentang ukuran-ukuran kayak gitu awalnya. Tapi untungnya ini pas gitu. Cuman ketika udah lama dipakai, ini tuh kayak udah beberapa bulan, pas aku mau pakai lagi itu kan aku kayak sempet nggak mompa gitu, beberapa bulan tuh aku sempet nggak mompa. Terus pas aku mencoba pompa lagi, ini tuh dipakainya udah agak sakit dan udah tidak seefektif dulu. Kalau dulu tuh ini kayak masih efektif banget, jadi cepet. Entah memang produksi ASI aku yang menurun atau gimana ya, aku juga nggak terlalu paham. Jadi ini tuh dipakainya juga agak sakit lama kelamaan, jadinya aku kayak butuh pompa ASI baru waktu itu. Tapi ini sebetulnya lumayan bagus ya untuk yang mau mencoba pakai breast pump. Ini tuh belinya sekitar harga berapa ya, 140-an ya waktu itu, aku lupa persisnya, tapi sekitar segitu, nggak nyampe harga 200 ya kalau nggak salah. Ini nggak nyampe harga 200, ini pokoknya murah. Dan ya untuk baru mencoba sih kayaknya lumayan ya, menurut aku ini bagus ya. Tergantung juga, kalau misalnya mau pilih pompa ASI itu ya lihat aja kayak misalnya ukuran breast shieldnya gitu yang pas biar dipakainya nyaman gitu. Selain ini aku juga beli yang dari Mui Mom. Nah, yang ini tuh sebetulnya lebih ke untuk menampung ASI sih ya, walaupun memang ini tuh ada apa ya, ada kayak menyedot gitu, ngerti kan ya. Jadi waktu awal itu aku pakai ini tuh untuk kayak nampung ASI aku. Ya memang ini kan lebih ke untuk menampung ASI ya. Jadi ditempelin gini, ini ditekan dulu pakainya, kemudian ditempel tek gitu loh. Nah, nanti nempel.
Nah ini tuh aku gunain waktu itu untuk ngeluarin beberapa mili ASI aku. Jadi waktu itu kan PD aku masih sering penuh ya, jadinya kan kalau misalnya menyusui anak aku takutnya si alirannya terlalu deras, sehingga aku tuh ngeluarinnya pakai ini dulu gitu, kayak beberapa mili aku keluarin dulu. Dan juga ini tuh kan kalau misalnya PD kita lagi penuh-penuhnya, biasanya itu kan yang keluar itu formilk dulu ya, milk yang susu yang agak bening itu warnanya, yang sedikit kandungan lemaknya kan biasanya. Nah, maka dari itu aku tuh kayak pakai ini untuk mengeluarkan si formilknya dulu agar tidak terlalu banyak, agar nanti kalau anak aku nen itu dia tidak kekenyangan duluan karena formilk gitu. Jadi kan dia harus juga mendapatkan hind milk yang cukup biar dia bebeknya tuh cepat naik gitu kan. Selain itu juga aku tuh pakai ini kalau misalnya aku sebelahnya pompa, misalnya kayak sebelahnya tuh aku pompa gini, ini kan biasanya akan netes ya di sebelah lagi tuh. Nah aku tampung pakai ini gitu, ini aku tempel set gitu, tempel aja. Ini nggak lepas kok. Nah terus tempel aja. Nah nanti kan netes tuh lumayan gitu, jadi nggak kebuang asiknya gitu loh. Jadi aku pakai ini, yang satunya pompa, yang satunya pakai ditampung pakai ini. Karena kan aku breast pumpnya itu kan yang satu ya, nggak yang dua langsung gitu. Jadinya aku memanfaatkan si ini tuh aku lupa ya belinya tuh harganya berapa, nanti bisa dicek di, aku beli di Muimom official store-nya yang di Shopee, nanti aku taruh linknya kalau ketemu ya. Nah ini aku pakai ini tuh menurut aku berguna banget loh. Jadi kayak untuk momi yang baru melahirkan terus baru mau menyusui gitu, ini menurut aku sih berguna banget sih, kayak untuk nampung doang gitu loh. Jadi ini aku suka banget dan gampang juga kan, kayak dipakainya tuh kayak cuma pencet gini set gitu, dan kalau lagi penuh-penuhnya tuh aslinya bener-bener netesnya lumayan deres gitu loh. Selanjutnya aku pakai yang elektrik juga. Jadi setelah anak aku itu sekitar 12 bulan ke atas itu, aku merasa produksi aku benar-benar berkurang gitu loh. Walaupun kan sebentar lagi anak aku disapih, tapi kan aku takutnya ASI aku tidak cukup sampai usia yang aku rencanakan gitu untuk menyapih anak aku, ngerti kan ya maksudnya. Nah, jadi aku tuh mau berencana lagi untuk rutinin pompa ASI gitu loh. Tapi karena aku punyanya yang manual doang dan dipakainya itu udah nggak terlalu nyaman, aku putuskan waktu itu untuk membeli yang elektrik deh, yang harganya nggak terlalu mahal deh, aku bilang kayak gitu kan, karena kan memang sebentar lagi anak aku disapih kan, jadi sayang aja ya, meskipun sebetulnya bisa juga buat investasi ya. Kalau misalnya kita punya anak lagi dan perlu pompa ASI kan sebetulnya bisa juga dipakai lagi. Tapi aku waktu itu adalah yang nggak usah yang terlalu mahal gitu, yang affordable aja. Akhirnya aku menemukanlah pompa ASI yang dari Mom Uung ini. Nah tuh, ini dari Mom Uung. Nah ini aku lepas ya. Ini juga sih ini. Nah kalau Mom Uung ini si breast shieldnya itu kalau nggak salah itu cuma ada satu, jadi yang ukuran 24 doang, nggak ada yang lain gitu loh. Tapi ya memang normalnya kan mungkin ukuran segitu ya, jadi dia bikin. Nah ini si botolnya ini bagus ya, jadi ini tuh warnanya memang agak apa ya, nggak terlalu putih bening gitu, tapi memang ini dari sananya gitu loh, bukan karena kotor atau gimana. Nah gitu, jadi ini tuh dinyalainnya sebetulnya ini enak ya, jadi dia ada mode pijatnya. Kalau misalnya kita awal nyalain, nih misalnya kita awal nyalain ya gini. Nah ini tuh sebetulnya memang agak PR sih kayak nyalainnya tuh. Oke udah. Nah ini tuh dia kalau misalnya pertama kali nyalain dia mode pijat dulu gitu loh. Nah nanti kalau misalnya kalau nggak salah kalau udah 2 menit itu dia pindah ke mode yang perah. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita nggak mau mode pijat dulu gitu, kita misalnya mau langsung mode perah, itu bisa langsung kita pencet yang ini tuh. Nah kalau ini modenya mode perah dan mode pijat, jadi beberapa kali pijatan terus kemudian diperah, beberapa kali pijatan kemudian perah gitu, ngerti ya. Terus kalau misalnya kita tinggiin lagi levelnya, itu si perahnya itu akan makin sering dan pijatannya akan makin jarang gitu. Jadi dipijatnya bentar doang terus langsung diperah lagi, pijat bentar doang, perah lagi lama gitu loh. Nah kemudian kalau kita pencet lagi, nah ini tuh cuma mode perah doang tuh.
Ini tuh levelnya yang paling tinggi level 9, dari level yang paling rendah itu level 1, yang paling tingginya kita bisa naikin level 9. Nah, ini 9. Nah, di sini juga ada waktunya dan ini indikator baterainya ya. Terus aku biasanya tuh lebih suka pakai yang level 4. Somehow tuh di aku kayak itu lebih efektif untuk mengeluarkan ASI aku gitu dibanding level yang lebih tinggi ya. Nggak tahu juga kenapa ya. Jadi di aku sih level 4 itu aku paling suka ya pakai ini. Tapi ini tuh PR-nya ketika mau menyalakan juga agak PR ya. Jadi kayak lumayan susah gitu. Dan kalau misalnya mau matiin, kalau misalnya lagi kita pakai, misalnya kita lagi pakai kayak gini, terus tuh kita udah ngerasa udah nih udah selesai, kita mau matiin tuh itu PR, kayak malah ganti ke yang pijat, malah ganti mode ke yang perah. Tuh kayak gini kan, dipencet terus berapa lama tuh bisa lihat sendiri kan. Nah itu baru mati. Nah gitu, kadang tuh PR untuk menyalakan dan mematikannya, walaupun sebetulnya ya enak sih, di aku pakainya enak dan lumayan efektif juga ya. Di level 4 itu biasanya yang aku pakai itu enak dan gak sakit sama sekali ya di aku. Cuman kan apa ya, ukuran puting orang kan berbeda-beda, jadi mungkin di aku gak sakit, di orang bisa merasakan sakit dan gak nyaman gitu. Begitupun sebaliknya kan. Nah tapi ini kekurangannya ya itu sih, kayak nyalainnya tuh agak susah dan matiinnya juga agak susah gitu, tombol powernya lah intinya yang agak susah. Nah sebetulnya aku ada satu lagi pakai pompa ASI itu yang kayak apa ya, yang zaman dulu banget aku pernah sempet cobain yang model itu. Sekarang udah nggak ada, nggak tahu kemana, hilang si pompanya tuh. Tau nggak sih yang kayak bawahnya itu bulat kayak apa ya, yang dipencet gitu loh, pompanya tuh yang kayak trompet, apa ya, iya semacam gitu loh. Nanti aku cantumin deh ya gambarnya. Nah dulu aku juga pernah pakai itu, aku nggak tahu itu merek apa ya, karena kayak asal beli dan mau cobain aja gitu loh. Dan ternyata pas aku baca-baca, yang model itu tuh tidak terlalu direkomendasikan, karena nanti kan asinya kan masuk ke si bola-bolanya itu ya, dan nanti takutnya tidak steril, karena kan si bola-bola itu juga terbuatnya tuh dari karet gitu kan ya. Nah gitu, jadi aku nggak pernah pakai itu lagi, dan memang nggak efektif juga sih menurut aku pakai itu, karena kan dia masuk terus kita pencet nanti dia keluar kan, malah kotor kemana-mana gitu. Jadi udah segitu aja pompa ASI yang aku pakai dulu tuh, yang aku coba, karena kan memang aku alhamdulillah DBF ya, jadinya nggak terlalu rutin juga sih. Kalau misalnya aku merasa kayak ASI aku kurang nih, nah baru aku kayak rutinin pompa lagi gitu. Tapi kalau misalnya anak aku nennya normal-normal aja, itu ya udah aku kayak nenin aja seadanya gitu loh. Tapi memang sangat membantu ya menurut aku adanya pompa ASI meskipun kita DBF. Jadi itu tuh untuk mempertahankan produksi ASI itu bener-bener aku merasakannya banget. Kalau misalnya ASI aku sedang turun, terus aku misalnya rutin pompa, ini itu bener-bener produksinya itu aku merasa langsung naik kembali gitu loh. Dan untuk new moms di sana yang misalnya baru mau pilih pompa ASI, itu penting ya untuk tahu ukuran puting kita. Jangan sampai nanti ukuran breast shieldnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, karena nantinya pertama pompanya itu nanti nggak efektif. Jadi itu kadang kita tuh menyalahkan pompa, ini kok pompanya nggak efektif sih, padahal mungkin ukuran breast shieldnya itu kurang sesuai gitu, kurang pas. Dan kalau misalnya ukurannya juga kurang pas, itu bisa jadi nanti puting kita sakit dan lecet gitu loh. Jadi ini penting banget untuk mengetahui ukuran ya, dan harus dilihat juga kayak misalnya brand ini nih ukurannya apa aja gitu. Jangan misalnya asal beli, kayaknya kata orang ini bagus gitu langsung beli. Menurut aku sih jangan gitu ya. Jadi harus di research dulu, harus tahu review-reviewnya dulu, harus tahu spesifikasinya dulu gitu, baru kalau yakin beli gitu. Dan kalau saran aku lagi, kalau misalnya memang mau coba kayak breast pump yang harganya lumayan mahal, itu tuh menurut aku kalau untuk aku sih ya, untuk kalau misalnya yang budgetnya memang berlebih sih oke-oke aja ya beli yang mahal banget. Tapi untuk yang kayak misalnya mau mencoba dulu, itu lebih baik kayak menyewa dulu gitu kan. Ada kan sekarang itu banyak yang pompa ASI itu disewakan. Nah lebih baik kataku, lebih baik menurut aku sih kayak sewa dulu aja gitu. Jadi kita lihat apakah kita cocok atau tidak, nyaman atau tidak, dan untuk kita itu efektif atau tidak mengeluarkan ASInya gitu
gitu loh. Jadi mending disewa dulu kalau memang harganya itu sangat mahal dan kita kayak ragu ya, kayak beli nggak ya, nantinya sayang nggak ya uangnya gitu loh. Lebih baik kayak sewa dulu aja gitu untuk mengetahui apakah kita cocok atau enggak gitu. Dan kayak seberapa penting sih pompa ASI itu, menurut aku sih penting banget ya, menurut aku ya, walaupun misalnya kita udah belajar memerah ASI pakai tangan, itu sebetulnya tuh memang efektif juga ya pakai tangan itu. Kalau misalnya kita belajarnya udah bener, tekniknya udah bener, itu tuh memerah ASInya akan efektif gitu loh. Tapi kadang-kadang pegel, aku pernah mencoba juga dengan memerah pakai tangan, itu sebetulnya memang hasilnya maksimal dan bisa apa namanya, bisa keluarnya tuh bener-bener sampai habis gitu loh, asinya tuh bener-bener sampai kosong banget gitu aku ngerasanya. Tapi ya itu pegel banget yang pertama, jadinya kalau memang untuk apa ya, membantu sih ya menurut aku pompa ASI sangat membantu ya, sangat memudahkan gitu loh. Ya tapi itu juga terserah ya, misalnya kayak aku sih anaknya DBF, jadi aku kalau misalnya pompa ASI nggak perlu lah, misalnya aku mau pompa ASI juga pakai tangan aja gitu memerahnya, ya itu nggak apa-apa juga. Dan memang bagus juga kan pakai tangan itu, biar pengeluarannya itu lebih apa ya, lebih bisa sampai habis gitu loh, dibanding kalau misalnya kita pakai pompa ASI gitu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching. Bye.